Ada berbagai jurus cara berperang atau ada banyak cara menaklukkan sebuah negara atau wilayah kalau kita belajar dari sejarah. Tapi sebentar, kita bertanya, mengapa harus ditaklukkan negara lain itu? Sebuah negara atau wilayah untuk pemenuhan hajat hidup, Lebensraum, kalau bahasa di Lemanasnya atau di bahasa di akademi militernya, yang artinya Lebensraum adalah living space atau wilayah untuk hidup layak. Jika kebutuhan meningkat di suatu wilayah dan wilayahnya tersebut tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan dasar warganya, maka pasti negara tersebut akan ekspansi ke wilayah sebelah yang lebih subur. Hal itu dulu dalam sejarah dikenal dengan istilah kolonialisme 1.0. Seperti halnya dilakukan oleh bangsa Romawi, bangsa Arab, bangsa Mongol, bangsa Tiongkok, India, dan sejenisnya ke wilayah-wilayah di sekitar mereka dan terus meluas, terutama di wilayah yang subur atau yang strategis lokasinya. Sejarah terus bertumbuh dan kekuatan wilayah negara sebelah semakin kuat dan semakin siap. Mereka sama kekuatannya. Maka karena kebutuhan mendesak untuk hajat hidup bangsa dan negara, maka kolonialisme dilakukan dengan melakukan ekspansi ke wilayah jauh. Itu disebut dengan kolonialisme 2.0 atau kolonialisme 2.0. Seperti yang dilakukan negara-negara Eropa di abad pertengahan yang mencaplok Afrika, Asia, dan Amerika Selatan. Kemudian cara mempertahankan hidup sebuah bangsa bergeser lagi untuk mendapatkan hasil alam sebuah wilayah. Wilayah tersebut tidak perlu ditaklukkan, namun cukup pemimpinnya saja ditundukkan pada suatu negara atau oleh negara dikuasa. Maka militer dipakai, operasi intelijen dipakai. Seperti dalam 60 tahun terakhir terjadi di dunia ini, di mana 80% perang terjadi di negara penghasil fosil oil. Karena Amerika ingin kendalikan minyak bumi. Dengan propaganda, you control food, you control people, you control oil, you control nation. Itulah apa yang Amerika lakukan dalam 6 dekade ini, hingga saat ini. Hal itu semua disebut kolonialisme 3.0 atau 3.0. Penggunaan militer dalam kolonialisme 3.0 juga mengendalikan opini media, kendalikan lembaga multilateral seperti PBB, IMF, dan lain sebagainya. Kemudian kendali currency, yaitu harus pakai dolar. Kolonialisme 3.0, kalau hendak menaklukkan sebuah negara sebelum langkah militer diambil, operasi intelijen untuk kendalikan hukum negara yang ditarget, kebijakan parlemen dan pemimpin negara yang ditarget, kendalikan medianya, kendalikan persenjataannya, dan kendalikan pejabatnya. Terutama didesain siapa pemimpin tertinggi negara tersebut harus sesuai dengan maunya negara dikuasa, yaitu maunya Amerika. Negara lain, sekutu Amerika, juga melakukan hal yang sama, yaitu mempraktikkan kolonialisme 3.0 seperti negara Prancis, mengendalikan lebih dari 17 negara Afrika atau lebih dikenal dengan nama negara-negara Frankafrik. Negara Inggris bisa kendalikan negara-negara Commonwealth, negara jajahannya, yang harus terus pro-Inggris. Juga Amerika mengendalikan negara sekutu dan negara lainnya yang menghasilkan sumber daya alam yang banyak. Kolonialisasi 3.0 puncaknya adalah dengan operasi militer atau dengan bahasa lain military approach, pendekatan militer. Di mana kita semua tahu bahwa militer itu punya banyak dimensi seperti military warfare, intelligent warfare. Untuk memainkan geopolitik dunia selalu di bawah kendali negara adikuasa dan sekutunya. Lalu yang terakhir, yang paling populer saat ini, dipraktekkan kolonialisme 4.0 yang dipakai oleh Tiongkok. Ini bahkan lebih canggih lagi, karena tidak pakai hard power, tapi pakai soft power dan smart power. Bahkan rakyatnya tidak terasa. Negara yang dijajah itu, yang lagi dikoloni oleh Tiongkok, tidak terasa. Dalam soft power, mereka memakai budaya, mereka memakai sejarah, mereka ubah sejarah, terutama sejarah bangsa yang akan ditaklukkan. Lalu diceritakan bahwa kita, yaitu Tiongkok, dengan negara yang akan ditaklukkan itu punya sejarah panjang, serumpun sejak dari dulu. Mereka bisa bawa cerita ribuan tahun yang lalu yang kalau dilihat seperti terlihat benar. Dan kita jadi percaya dengan pengulangan-pengulangan informasi tersebut. Lalu disambungkan, dicarikan akar budayanya yang membentuk sejarah bahwa Tiongkok dari dulu sudah maju. Dari dulu Tiongkok di atas dan kita selalu kerjasama. Dibayangkan kerjasama tersebut adalah negara-negara itu sejak dulu selalu membutuhkan Tiongkok. Karena Tiongkok dari dulu sudah maju. Hal ini sesungguhnya adalah pemelintiran sejarah. Sejarah dunia akan kita buka dengan video narasi Bosman. Bahwa sesungguhnya Nusantara lah aslinya penakluk dunia. Maritim Route adalah karya Nusantara. Namun sejarah memang diciptakan oleh para pemenang. Dan doktrin pertama adalah rakyat dalam negeri percaya dulu. Percaya bahwa mereka bangsa besar.